Oke, terima kasih. Sudah saya record, kemudian kita lanjut. Saya off-kan lagi, mute lagi ya. Melanjutkan mengenai pertemuan 8 tentang metrologi roda gigi atau metrologi gear. Ini mengenai pengukuran atau variasi pada pitch angular atau pitch yang melingkar. Tadi pada saat pengukuran yang secara lurus, nah ini kalau untuk melingkar kita menggunakan metode autokolimator dan menggunakan poligon optik. Nah, di sini jika ini adalah roda giginya, kemudian di sini ada sensornya, kemudian di sini ada untuk guide-nya atau pembimbing ya. Guide, oke kita gunakan guide. Nah, terus di sini ada dial indikator. Kemudian kalau ini tampak depan, ini kalau ini tampak atas ya, atau tampak atas atau tampak bawah atas ya. Sepertinya sih atas ya. Tampak atas. Nah, ini tampilannya kurang lebih ada ini ada gas penekan. Gas penekan maksudnya ini ditekan itu ini jadi naik ke atas ya gearnya. Gearnya naik ke atas, kemudian sensornya tergerak ya. Kemudian sensor tergerak itu sehingga menggerakkan gas penekan. Nah, ini gerak maju mundur ini untuk memungkinkan pada perputaran roda gigi. Nah, poligon optik itu dipasang di bagian depannya. Kemudian poligon optik itu dilakukan autokolimator. Autokolimator di sini adalah untuk menggunakan sensor terhadap langsung tegak lurus terhadap poligon optik. Nah, apabila dia bergerak sehingga secara tidak langsung kan sensornya berarti bergerak ya atau optiknya juga bergerak sehingga tidak tegak lurus terhadap autokolimator. Terus kemudian di bagian kanannya juga dipasang autokolimator. Kalau misalnya di sini cermin posisinya tidak bergerak lurus berarti autokolimatornya mengindikasikan nilainya sekian. Tapi kalau bergerak cerminnya berubah posisi. Tadi ya, kalau ini ditekan ke atas berarti si cerminnya juga gerak ke arah kiri ya. Sorry, ke arah atas bawah. Nah, ini kalau yang tadi menggunakan autokolimator, nah sini menggunakan pembagi ya. Menggunakan pembagi di sini ada stopper, ada pembimbing atau guide-nya. Kemudian stopper dan pembimbingnya itu untuk menyimpan base untuk alat ukurnya sehingga tidak bergerak pada saat dilakukan pengukuran. Terus kemudian alat ukurnya dipasang dial indikator untuk dalam posisi 0, kemudian ditempel pada bagian pitch-nya. Sehingga pitch secara melingkar itu diketahui apakah mengalami perbedaan dimensi atau perbedaan toleransi atau tidak. Nah, ini adalah contohnya salah satu contoh yang tadi menggunakan metode yang kedua itu dipasang menggunakan magnet. Sini magnetnya nempel ke bagian bawah base-nya, kemudian dial indikatornya berputar. Ini contohnya. Ini adalah contoh menggunakan plat index. Nah, plat index ini di ada stopper untuk menahan yang satu, kemudian satunya lagi untuk alat ukurnya. Ini untuk menyimpan gearnya, sehingga gearnya langsung menempel pada dial indikator. Ini kurang lebih sama dengan metode yang kedua. Nah, metode yang keempat ini menggunakan metode dynamic pengukuran beda fasa. Saya pindahkan dulu nih. Nah, di sini ada presisi multipole resolver di sini. Untuk resolver itu untuk satuan pulse ya. Terus kemudian ada pengali, juga ada untuk pembagi. Ini untuk pengukurannya roda gigi master ini
itu untuk mengetahui apabila berapa perbedaan antara roda gigi yang diukur dengan roda gigi master, sehingga dilakukan pengali dan pembagi sehingga muncul pencatat di hasil akhir nih. Jadi kurang lebih tadi ada 4 jenis ya. Nah, di sini contohnya tadi untuk yang metode keempat, ini untuk pemasangan center atau indexing head. Terus di sini ada untuk center geser, untuk menggeser roda gigi. Nah ini benda ukurnya ditempel. Kalau ini klaimnya ya atau pencekamnya untuk oke. Saya close dulu. Ya, kita lanjut. Ini center ABBE, ini yang sudah dijelaskan di dua pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah untuk menentukan start dan stop pemutar alat ukur. Definisi dari ABBE ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kecermatan ada 2. Di sini ada kecermatan untuk pengamatan kecermatan alat ukurnya, dan ini untuk kecermatan pergerakan dari gearnya. Nah, di sini kalau ini kecermatannya sangat kecil sekali ya, 1 mikron, dan di sini untuk pergerakan bendanya ada kurang lebih 1 mili atau 1 inch. Ini diulang, kemudian ini ada lingkaran referensi yang bagian tengah. Sensor ABBE ini ditempel di bagian diameter ya, ada di diameter yang ini. Terus ini adalah diameter untuk periksa. Nah, pengamat 1 itu mengukur yang di bagian lingkaran referensi yang sebelah kanan, mengukur benda kerja yang di sini, perlahan menggunakan terhadap sensor ABBE yang maju ke kanan. Nah, kalau yang ini, yang kedua, itu menentukan start pada garis indeks, sehingga hasil dari pengalinya tadi, pengali dan pembaginya itu muncul. Nah, ini adalah garis indeksnya yang dilihat pada pengamat kedua. Ini tombol startnya, kemudian yang awalnya dia mencatat pada tombol startnya harganya berapa, terus tadi kan sudah yang ini menentukan tombol start, terus yang pengamat 1 mencatat startnya berapa, terus balik lagi ke pengamat 2, mundurkan sensornya ke kiri secara sedikit-sedikit ya, perlahan. Terus kemudian pengamat berikutnya memutar benda ukur sampai ke bagian nomor 2, bagian yang pitch berikutnya, mendekati posisi sensor berikutnya. Terus kemudian yang pengamat kedua itu melakukan tadi kan mundur ya, sekarang memajukan sensornya sampai menyentuh ujung benda kerja. Nah, kemudian yang B memutar kembali benda kerjanya secara perlahan. Yang tadi kan udah di 2 ya, udah di 2, dimaju kalau yang tadi udah mundur, maju lagi, nempel lagi ke pitch-nya. Terus ini diputar lagi, ininya mutar lagi ke bawah. Berarti mulai bergerak lagi si sensornya menempel di bagian ujungnya. Terus garis stopnya diamati berapa. Terus udah hasil titik stopnya dicatat. Selesai. Maka diketahui yang tadi awalnya di sini, nempel di sini. Pitch sudutnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian roda gigi yang dipasang pada center atau sensor itu dapat berupa bola atau celah V. Ini yang tadi ya, ada yang berbentuk dasarnya bola atau ada yang berbentuk langsung V seperti ini, menyesuaikan bentuk pitch-nya. Ini yang tadi berbentuk bola, ini juga berbentuk bola, ada juga yang langsung berbentuk lebar pitch-nya. Nah, diameter bola tadi, sensor bola atau DB, itu sama dengan diameter base,
diameter base atau diameter dasar itu dikalikan dengan diameter dasar base dikalikan tangan theta dikurangi tangan alfa, di mana tangan theta-nya itu adalah alfa ditambah pi dibagi 2z. Nah, kadang alfa itu adalah tadi kurang lebih 20 derajatnya. Ini contohnya kalau bentuknya bola, dengan langsung di gigi di base-nya. Ini untuk ditempel bolanya itu di tengahnya atau di referensi. Ini di bagian di ujung atau di bagian kepalanya atau di luar ya, diameter luar. Nah, sehingga kalau jika dial indikatornya dilakukan perekaman kurang lebih jadi seperti ini untuk pencatatannya. Nah, ini tadi jika tadi menggunakan bola, nah ini menggunakan langsung bentuk pitch-nya. Ini bentuk-bentuk kesalahan, perbedaannya. Ini pitch kumulatif diturunkan, indexing head. Nah ini untuk perbedaannya. Nah ini bentuk sinusoidalnya ini tidak berbentuk, yang satu berbentuk sinusoidal, yang satu tidak berbentuk sinusoidal. Ini tergantung dari profil involute-nya. Profil involute yang sudah didesain itu pada gear-nya itu apakah sudah benar atau belum. Ini ada contoh-contohnya untuk penyimpangan sisi kiri, tengah, atau kanan. Itu maksudnya di base, tengah, ataupun di bagian luar ya. Nah, di sini grafiknya sama. Lihat, grafiknya sama. Nah, di sini mau di kiri, mau di tengah, mau di kanan, itu sama. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa hasil pengukuran atau meteorologinya itu sudah benar. Tetapi kalau yang di sini bisa dilihat ada yang ini lurus, kemudian ada yang tidak sinusoidal, lurus, ada yang lurus, ada yang tidak. Nah, ini sinusoidal, ini juga tidak, ini tidak valid ya, tidak konsisten. Makanya ini ada bentuk kesalahan. Makanya ini dikasih keterangan kualitas geometrik atau hasil pengukuran atau benda yang dihasilkan itu sudah bagus ya. Nah, berarti pada ada satu titik masih ada kesalahan dalam pemasangan. Nah, ini tapi secara umum itu sudah betul ya, sudah benar. Kalau ini mesin ukur untuk profilnya, profil roda gigi. Nah, ini kinerjanya sama seperti yang sebelumnya, di mana probe-nya atau indikatornya nempel di bagian kiri, tengah, ataupun bagian kanan. Kemudian di sini ada proses pencatatan untuk sesuai dengan perubahan dari pitch-nya atau roda gigi. Ini adalah contohnya ya. Jadi dia nanti dari sini naik ke atas, nanti turun lagi ke bawah. Ini untuk menentukan seberapa bagus untuk profil roda giginya. Nah, kalau yang ini untuk mengukur involute, tadi involute-nya apa sudah betul atau tidak. Ini ada dua buah jenis menggunakan batang miring atau menggunakan batang engkol, batang yang diputar ya. Itu kemudian ya ini adalah contohnya tadi untuk menggunakan batang engkol ya. Ini kaki, oke, kita lewat dulu. Nah ini untuk grafik yang dilakukan tadi oleh alat ukur profil involute. Jadi kalau misalnya ntar saya pindahkan dulu nih. Nah, di sini ada beberapa keterangan pada saat hasil grafik yang dihasilkan itu FF atau kesalahan profil total adalah delta dari titik terendah dengan titik termaksimum dari grafik yang dihasilkan. Ini adalah kesalahan totalnya. Di mana Z-nya itu adalah daerah pemeriksaan atau di lebar kertasnya ya. B itu ada pemenggalan di bagian tepinya. CF-nya itu adalah lingkaran kaki kerja.
CF-nya ini. Ini untuk pemenggalan tuh awalnya mulai ya, awal mulai dari pergerakan kertas. Terus kemudian ada profil referensi. Di sini PREF. PREF di sini dibandingkan dengan PFF atau efektif. efektif. Nah, ini bedanya kalau yang tadi itu melingkar, ya ini kalau isinya secara garis lurus, ini adalah FF-nya yang maksimum dengan minimum. Terus ini tepinya tepi, ini tepi, dan ini pemenggalan. Lingkaran kaki kerja. Terus kemudian ini efektifnya sebelah sini. Nah, ini untuk membandingkan ya. Kemudian jika dilakukan simulasi software atau dilakukan pewarnaan, kurang lebih seperti ini ya. Ini kaki gigi, ini puncak gigi, terus kemudian daerah pemeriksaan tadi Z, terus kemudian ada B-nya, ada A-nya. Nah, jika dihitung FDB atau kesalahan diameter dasar, diameter base, itu sama dengan diameter dasar teoretik dikalikan A bagi B dikali VB dibagi VA. Di mana VA-nya itu adalah pembesaran arah horizontal dan ini ada pembesaran arah vertikal. Ini pada saat pengukuran kan ada pembesaran horizontal, ada vertikal. Ini sama ini untuk menghitung FA-nya tadi. Kita lewat. Oh, ini penjelasannya untuk pengukuran tipe engkol yang diputar. Nah, ini pengukuran simpangan sisi gigi sepanjang lebar gigi. Sepanjang lebar ya, lebar berarti sepanjang ke samping itu ke daerah tebalnya ya, di sini. Kalau yang tadi kan ke pitch-nya, sekarang ke lebarnya. Dari kiri digerak ke kanan. Nah, di bagian bawah itu roda gigi di center dan dicekam. Ini magnetnya. Jadi pada saat di-on-kan, magnetnya nempel ke roda gigi. Jadi roda gigi tidak bergerak. Nah, ini roda gigi digeser ke kiri dan ke kanan untuk menggerakkan dial indikator. Ini kalau diperbesar ya. Kenapa dikasih pulpen? Ya, tandanya bergerak nih, bergerak dari kiri ke kanan. Di sini dibuat arah gerakan sensornya, dua arah sensitivitas. Nah, dia ditempel di titik referensi ya, jangan salah. Nanti bolanya ditempel pas di titik referensi. Nah, ini di titik tengahnya, di diameter referensi. Jadi diameter referensi terus bergerak ke sepanjang titik diameter referensi terus ke sepanjang garis ini. Nah, ini di sumber referensi ya, di diameter referensi. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ada yang berbeda adalah penyimpangan lokal. Penyimpangan lokal itu minimum maksimum secara garis lurus di tempat ukur. Nah, ini penyimpangan lokal dengan serongan. Serong atau penyimpangannya tidak secara garis lurus ya. Jadi ternyata pas di sininya itu tidak lurus langsung secara vertikal, secara horizontal, tapi secara diagonal ternyata mengalami penyimpangan. Nah, sedangkan di sini penyimpangan lokal tapi dengan cekungan. Minimum maksimumnya masih bisa ditentukan. Nah, ini untuk tebal giginya, tool thickness-nya. Tebal gigi. Ya, tebal gigi di sini secara teoretik itu adalah SCTH, yaitu dari titik referensi, dari diameter referensi ke diameter kepala atau puncak. Ini adalah tebal giginya. Nah, sedangkan STH itu adalah diameter gigi teoretik pada lingkaran referensi. Oh, maaf, berarti saya salah. Tadi yang STH harusnya yang dari referensi adalah STH. Kalau SC
CTH adalah teoretik pada lingkaran periksa. Ini beda. Nah, ini untuk rumusnya pi kali M bagi 2. Plus minus 2 kali modul tangan alfa. Nah, ini adalah penyimpangan atas untuk ESS, kemudian ESI adalah penyimpangan bawah. Nah, ini maksudnya penyimpangan itu tadi ya, bentuk kesalahan permukaan pada saat pengukuran. Ini lingkaran dasar. Nah, ini penjelasannya tadi ada penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Ini maksudnya. Maksudnya penyimpangan bawah itu adalah jarak dari ukur terhadap dengan garis ukur ya, garis ukur, sumbu ukur itu terhadap hasil aktual. Kalau penyimpangan bawah ini langsung di lurus jajar dengan dengan lingkaran dasar. Ini penjelasannya untuk tebal gigi tadi sudah. Ini penjelasan dari garis atau sudut pandang lainnya ya. Nah, ini menggunakan pengukuran penyimpangan dari tebal giginya itu bisa menggunakan tadi mikrometer tapi diganti ujungnya ya dengan bentuk piringan. Makanya disebut mikrometer piringan. Kemudian ini daerah toleransinya bisa mencapai 10 mikron digunakan mikrometer indikator atau kaliber pembanding atau komparator pembanding. Kecermatannya bisa mencapai 1 mikrometer. Nah, ini karena sangat kecil makanya perlu setting 0 pada saat sebelum penggunaan. Nah, masih di tebal gigi. Nah, di sini tadi mikrometer piringan ini diukur sebanyak bukan jarak 1 pitch ya. Ini bisa langsung ke 3 pitch. Jaraknya sama, tinggal dibagi. Kemudian, nah ini penjelasan teoretik mengenai tadi PB atau P itu pitch ya, B itu base. Jadi pitch base-nya itu bisa kita ukur P cosinus alfa atau sama dengan Pi modul kali cosinus alfa. Ini tadi yang EF juga sudah. Oke, ini penjelasan yang digambar. Yang di sini ada WK-nya, dikalikan modul, ada involute alpha, dan ini penjelasan yang di sini. Ini kalau di praktikum harusnya kita aplikasikan untuk pengukuran dan perhitungannya juga ya. Nah, di sini pada saat operator mesin shaper atau cobernya itu mencetak tebal giginya. Ini saya pindah dulu. Mesin pemotong. Tadi kan sudah dijelaskan di animasi ya. Dia bergerak ke kiri, ke kanan untuk membuat profil dari roda giginya. Nah, ini menggunakan skala Nonius untuk jarak vertikal. Nah, ini di set dulu, kemudian dilakukan pengukuran langsung ke pitch-nya. Ini arah vertikal, tapi yang nanti disesuaikan dengan gerak yang di piringannya. Ini penjelasannya untuk perhitungannya, nilai Q atau tebalnya. Kalau misalnya hasilnya tadi berapa, nilai Q-nya berapa, kita bisa hitung. Nah, ini juga menggunakan namanya mistar isot atau kaliper ya, kaliper roda gigi. Ini langsung di ujungnya bentuk antar atau jarak dari satu pitch ya, pas satu pitch.
nanti langsung muncul di nominalnya. Sedangkan ini menggunakan pengukuran menggunakan metode tali busur tetap atau constant cord method. Nah, tali busur yang di sini adalah dari tadi yang diukur kita kan adalah A ke F ya. Terus dari nilai A ke F-nya itu adalah nilai L, kemudian ketebalnya itu sepanjang H. Di sini bisa dihitung kalau misalnya dari A ke B itu nilainya dan ke C ke tengahnya itu berapa. Terus nilai B ke C ini sebenarnya seperti trigonometri saja ya. Terus nilai L-nya untuk diketahui nilainya sekian. Kemudian ini tadi H untuk tebalnya dari hasil perhitungan sehingga muncul nilai H-nya itu dapat dihitung sekian. Ini bisa dilakukan latihan-latihan ya menggunakan data dummy. Anggap misalnya nilai panjang B ke D-nya berapa, panjang dari A ke B-nya berapa, itu bisa dihitung sampai ke nilai H-nya itu berapa. Nah, ini ada penjelasan bahwa dengan metode tali busur ini agak berbeda dengan metode tadi yang kaliper yang tadi. Kalau yang tadi itu kan perubahan jetnya dilakukan penyetelan nonius ya. Nah, pada metode ini tidak dilakukan penyetelan. Sehingga meskipun harga jetnya berbeda-beda atau berubah. Kalau yang tadi kan setting biar nempel gitu. Kalau ini tidak. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan menggunakan metode tali busur tetap atau constant cord method. Sini jangan lupa sebelum digunakan setelah ditempel dilakukan zero, kalibernya diputar. Nah, ini dikunci biar tidak bergerak. Yang kuningnya yang pembatasnya. Metode berikutnya menggunakan metode dua bola atau silinder. Nah, ini secara teoretik ada penjelasannya kalau misalnya nilai Q-nya atau nilai Q-nya itu panjang O ke C di sini. Itu nilainya sekian, kemudian diketahui nilai RB, EF, dan RD. Tadi udah ya yang RB, EF juga diketahui. Sehingga jika kita turunkan terus sehingga nilai R-nya terletak pada lingkaran referensi. Maka nilai RD-nya itu sama dengan RB tangan alfa. Atau CD sama dengan RB tangan theta. Sehingga kalau dibalik, tadi nilai RB-nya adalah sekian. Nah, ini sehingga menentukan nilai theta-nya sekian. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa tergantung Z-nya. Z-nya mau jumlahnya ganjil atau genap. Ini menggunakan dua bola dipasang di satu ujung dan ujungnya. Kalau misalnya bentuk jumlah giginya ganjil atau genap sehingga mempengaruhi posisi bolanya. Ini adalah bentuknya seperti ini, seperti kaliper tapi menggunakan dua sudut bola sehingga dial indikatornya itu untuk menggerakkan tadi ya bolanya sehingga perbedaannya itu berapa dilihat di sini. Sebelum dilakukan di sini dilakukan zero setting dulu dengan blok ukur atau blok ukur tuh seperti balok ya, balok acuan dengan ukuran yang tetap. Nah, ini tadi penjelasan kembali mengenai jika jetnya genap ataupun jetnya ganjil. Kemudian pada saat gabungan radial, nah, jika pengukuran menggunakan gear master ya, itu kadang-kala ada mengalami error ya. Nah, di sini errornya menggunakan sensor elektrik, yang satu lagi menggunakan indikator mekanik. Ini bergerak, ini sensor tetap. Sehingga posisinya
bisa memberikan grafik pada kertas ukur ya. Ini ditempel tampak atas ya, tampak atas, tampak ke samping. Ini ditempel, kemudian setelah itu kontak keduanya, kemudian bergoyang karena ketidaksempurnaan geometrik roda gigi. Jadi kalau misalnya geometriknya sesuai, harusnya goyangannya menjadi lebih smooth ya. Nah, ini hasilnya. Kalau ini tinggal kita hitung nanti maksimum dan minimumnya berapa. Minimum, maksimum. Ini tengah ya berarti. Nah, ini yang tadi ada tepi kiri, U minimum, U maksimum sudah. Nah, sehingga kalau misalnya dibentuk grafik polar, ternyata dari menggunakan roda gigi ukur yang warna biru terhadap roda gigi master yang kuning, itu memberikan hasil pengukurannya ternyata tidak center. Bisa dilihat bahwa ini pitch-nya atau roda giginya itu tidak center sehingga tidak berputar secara sempurna sehingga bentuk lingkaran seperti ini. Harusnya kan center ya. Oke, pengukuran. Nah, pengukurannya bisa berlangsung cepat, jadi cocok untuk roda gigi massal. Nah, itu yang saya tadi bilang. Kalau misalnya untuk cepat, ini langsung muncul grafik polarnya. Nah, ini kertas pencatatnya. Ini penjelasan deskripsi. Ini juga sudah ya penjelasan deskripsi tadi. Ini ada FSI. Oh ya, ini maksudnya ada FS max, ada FS min. Ini yang tadi ya. Hasil pengukuran di kertasnya itu menunjukkan bahwa kesalahannya itu ada di mana. Apakah ada di diameter luar atau diameter atas, diameter referensi atau diameter base. Ini bisa kita prediksi dan kita langsung bisa lakukan perbaikan, repair. Oh, berarti yang di bagian ini yang salah. Berarti kita bisa perbaiki. Itu maksudnya. Ini tadi ya pitch dasar, sudut tekan ya. Ini untuk mengetahui penyimpangannya di bagian mana saja. Terus kemudian di sini jika menggunakan mengetahui error atau quality dari tangan sial. Ini jarak sumbunya tetap antara gear yang diukur dengan gear master. Nah, ini masih sama jarak tetap ini maksudnya ya. Ini jarak tetap ini, terus kemudian dilakukan pencatatan menggunakan, tadi ada indikator terhadap nanti kertas pengukur. Kemudian ini kontak satu sama lain. Nah, jika terjadi ketidaksempurnaan geometrik pasangannya, maka dia langsung seperti tadi membentuk pada kertas rekam. Ini bentuk kesalahannya, kita lewat saja ini. Kesejajaran sumbu rakitan roda gigi. Ini diukur dengan menggeserkan sensor jam ukur tadi ya, indikator pada sejauh lebar dari giginya. Nah, lebarnya sejauh tadi lebar inklimasi. Nah, ini salah satu roda giginya itu diklaim atau ditahan. Itu untuk mengetahui besarnya backlash atau sejauh mana sih jarak, sama nggak sih jarak antara base dengan referensi dengan puncaknya. Nah, sehingga kalau dipasangkan dengan masternya itu sudah sesuai atau belum. Bisa dilihat kalau ini nempel, nah ternyata yang di sini tidak ada mengalami kontak, berarti ada kesalahan di bagian di geometrik di bagian pitch sebelah sini.
Harusnya kan masing-masing mengalami kontak ya. Di sini kontak, di sini kontak. Kalau di sini kontak juga. Sama seperti yang sebelumnya ada disimulasikan. Nah, ini menggunakan jam ukur atau dial indikator. Kemudian, nah ini pasangan roda giginya. Ada beberapa macam jenis kesalahan. Kalau misalnya hasilnya seperti ini relatif kecil, ini sisi lengkungnya di bagian tertentu saja. Nah, ini ada bagian sudut tekan. Nah, sudut tekan di bagian garis tipis ya. Ini macam-macam. Ini maksudnya warna hitam itu adalah warna yang mengalami kesalahan kontak ya. Ini bagian macam. Nah, kalau yang di sini bagian ujung berarti orientasi giginya salah. Dia tidak sejajar atau apabila dibebani suaranya terdengar berisik. Nah, ini terdengar kasar. Ini terdengar halus. Jadi bisa kita lihat pada saat gear itu bergerak bunyi tidak. Kalau misalnya antar giginya itu bunyinya berisik atau kasar grek 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 gitu. Itu bisa kita lihat oh kayaknya sudut tekannya terlalu kecil. Jadi prediksinya ya. Ini kesalahan orientasi gigi tadi sama dengan tadi sehingga suaranya keras, terbebani. Ini kesalahan orientasi gigi juga hanya di bagian ujung di ujung tengahnya ya. Tengah. Ini simbol-simbol untuk jenis penyimpangan tadi jika yang sudah dijelaskan tadi ini ada macam-macamnya. Nah, untuk standar ISO-nya tadi sudah dijelaskan juga ada pitch-nya yaitu P dikalikan modul atau misalnya HZ-nya berapa, HF-nya ini sudah di awal. Nah, standar ISO ini menurut buku ISO-nya untuk involute gears. Nah, ini tergantung ya. Penggunaannya untuk apa? Untuk apa? Untuk mesin umum, kendaraan motor, alat ukur, atau roda gigi. Tapi kalau misalnya itu pembuatannya untuk apa? Apakah menggunakan milling, shaping, atau hobbing, atau shaping aja, atau grinding. Ini adalah untuk menentukan kualitas yang diinginkan. Nah, ini juga kecepatan putar yang diinginkan juga ada. Ini adalah meter per menit ya. Jadi tinggal nanti konversikan ke dalam misalnya RPM. Nah, kalau misalnya putarannya makin besar, makin tinggi, berarti memiliki kualitas yang harus lebih baik ya. Oke. Nah, ini tadi simbol-simbolnya digrupkan ya. Grup 1, grup 2, grup 1 F, grup 2 F kecil, terus grup 3 F beta pakai beta, FX, FY. Nah, ini tadi toleransi roda gigi juga sama menurut ISO ada pilihan keberapa, toleransinya makin kecil kualitasnya berarti makin kecil nomor kualitasnya berarti dia lebih presisi ya, lebih kecil. Kalau di sini dia semakin besar, semakin nomornya itu makin besar. Nah, ini tergantung kalau misalnya toleransi bahan roda giginya untuk apa? Apakah untuk di bagian lubang atau di bagian porosnya? Karena kan di roda gigi ada ya. Terus untuk diameter puncak juga ada dengan kesalahan putarnya harus sekian. Tidak boleh melebihi yang sekian. Kalau misalnya 0,1 A, berarti A-nya itu adalah 0,04 diameter ditambah 25. Terus di sini ada harga toleransi standar atau IT ya dalam satuan mikrometer. Nah, ini yang maksudnya diameter puncaknya ini ada IT 6. IT 6 itu berarti di sini. Berarti diameternya berapa? Kalau diameternya 10 ya, berarti kalau misalnya dia IT 6, dia harus setidaknya kesalahannya toleransinya hanya 9 mm. 9 mikrometer. Berarti kalau misalnya di sini 500, berarti kesalahannya harus 44 mikrometer. Ini maksudnya penjelasan tadi IT 4, IT 3, IT 7, harga toleransinya. Terus kemudian penyimpangan
putar bidang referensi. Ini juga sama. Tergantung dari diameter pitch-nya. Diameter pitch-nya nilainya berapa, kemudian ini diameternya berapa, kemudian kualitasnya berapa. Kualitas 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini makin kecil angka kualitasnya, dia harus semakin presisi. Nah, contoh di sini adalah H6, berarti dia kualitas 6. Atau 8, berarti kualitas 8. Itu sudah ditentukan oleh pihak desainer ya. Ini juga sama, pitch kumulatif. Di sini tergantung nilai L-nya, tadi nilai panjang dari pitch-nya. Ini tergantung kualitasnya. Kalau misalnya tadi pitch-nya 20, berarti sampai kualitas 1 berarti sampai 2,0. Satuannya mikrometer juga. Ini kesalahan pitch individu juga sama. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan berapa toleransi dari untuk metrologi gears. Nah, nanti jangan jawab tidak tahu atau belum nemu. Nah, ini sebenarnya di referensinya sudah ada. Kemudian ada toleransi putar radial roda gigi. Ini yang tadi menggunakan bola atau menggunakan bentuk pitch-nya. Nah, di sini tergantung dari modulnya. Apakah misalnya tadi diameter pitch-nya sekian, berapa kita gunakan ini, mau kualitas yang mana yang digunakan. Nah, ini menggunakan profil total. Oke, silakan di-mute. Ini untuk profil total. Nah, ini untuk melakukan kesalahan distorsi pada saat pengukuran lebar dari gearnya. Dari sini bergerak ke sana. Nah, ini untuk tergantung. Di sini dikasih keterangan mau kualitasnya kualitas apa. Di sini juga sama untuk tebal giginya. Untuk tebal gigi modul dan kualitasnya mulai muncul. Nah, di sini ada penjelasan simbol-simbolnya, apakah tadi misalnya penyimpangannya harus C, D, E, F. Nah, ini tergantung ya. Kalau D berarti 0, kalau E berarti minus 2 F PT ya. Ini untuk penjelasan dari sini. FPT-nya itu di sini adalah toleransi pitch individu. Ini FPT ya, 0, min 2, min 4, min 6 di sini. Dalam satuan mikrometer. Nah, kemudian di sini ada untuk double flank tadi, untuk yang bentuk piringan ya. Rakitan roda gigi. Ini tergantung juga. Nah, untuk yang di sini yang membedakan adalah tidak ada kualitas kurang dari 4 ya. Karena memang agak sulit untuk lebih presisi dari 4. Oke. Ini slide-nya sebetulnya sedikit lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti. Oke, saya stop share. Silakan. Entah saya unmute. Oke, silakan bagi ada yang mau bertanya. Atau silakan bertanya sambil isi presensi saja ya. Pura. Ya, bagi yang masih bingung nanti silakan lihat lagi rekaman videonya, terus kemudian kalau bisa dicoba di latihan soal ya untuk
tadi ada beberapa perhitungan, rumus untuk menghitung pada saat pengukuran metrologi atau pada saat mendesainnya. Karena best practice-nya di industri itu sering digunakan ya. Oke, mungkin saya stop recording.